Ya, selamat datang buat pemirsa yang di rumah, buat adik-adik kita ya di kelas 7, 8, dan 9 di sekolah kita tercinta SMP Metodis Pematang Siantar. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, ya di sini ada tamu undangan kita ya, spesial, sangat spesial sekali buat adik-adik yang di rumah yang kelas 7, 8, dan 9 ya. Perkenalkan kalian, ini dia tamu undangan kita, Abang Yeskiel Lumban Gaul. Halo. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat tamu undangan kita ya. Dan ini saya perkenalkan juga buat adik-adik yang di rumah, biar supaya kalian tahu juga ya. Ini Bapak Destu Lumban Gaul ya, selaku guru fisika kita di SMP Metodis Pematang Siantar. Dan yang satu lagi ini guys ya, ini yang paling ganteng ini ya di SMP Metodis Pematang Siantar ya, Bapak Doli Siagian. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Doli. Oke, kira-kira ini saya mau tanya dulu yang pertama sekali ya, buat Bapak Destu lah dulu yang pertama sekali. Apa kabar Pak Destu? Baik. Kabar baik ya, puji Tuhan ya. Selama pandemi lancar semua ya Pak Destu ya? Puji Tuhan lancar. Lancar ya. Buat Pak Siagian gimana? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya dalam kendali Tuhan Yang Maha Esa semua ya. Pastinya. Iya, oke. Buat Yeskiel gimana nih? Oh mantap. Mantap ya. Mantap, gak ada Sehat kan? kendala. Sehat kan? Sehat. Ya, tetap sehat ya. Di masa Aman. pandemi ini tidak pernah kena apa? Oh nggak pernah pak. Nggak pernah Aman. ya. Tetap Tapi tetap aman ya. rajin kan ngikuti Iya. pelajarannya Oh malam-malam ya. rajin Iya. pak. Itu yang perlu ya. Iya ya. Rajin lah masa enggak? Kalau nggak rajin pasti Mana bisa. nggak bisa lah menempuh prestasi ke jenjang yang lebih tinggi kan gitu kan. Iya. Oke, jadi buat adik-adik sekalian, kenapa ini menjadi podcast pembuka kita di channel YouTube SMP Metodis Pematang Siantar? Karena ke depan kita akan mengadakan Olimpiade ya Pak ya. Ya. Olimpiade ya. Nah, apa namanya itunya? Namanya Pak? Jadi kita di bulan ini di tanggal 21 nanti kita mau melaksanakan yang namanya Olimpiade. Ini merupakan bagian dari kegiatan Metodis Award. Metodis Ini Award, Olimpiade perdana di Metodis Award tahun 2021. Tahun 2021 ya. Dan perdana juga di masa Pandemi. Wis, itu dia buat adik-adik. Makanya kalian harus Namanya mungkin apa ya? Dulu namanya Competition Day. kompetisi ya. Competition Day. Jadi ini ada sedikit pembaruan. Pembaruan ya. Supaya suasananya baru. Jadi kita buatlah namanya sekarang Metodis Award. Jadi bukan Methodist hanya Award. Olimpiade sebenarnya. Oh, Ada iya ya. karya seninya, kemudian ada bulan bahasa. Oke, mantap sekali. Tapi yang dekat ini Iya. di bulan ini kita akan Olimpiade dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Untuk kemajuan sekolah kita ya, Pak. Iya, paling sekali. iya itu dia untuk kemajuan sekolah kita ya, adik-adik ya, buat kalian siswa kami yang dimanapun kalian berada, buat alumni juga ya, bisa kalian lihat ini ya, pembuka podcast kita di channel YouTube SMP Metodis Pematang Siantar. Iya. Jadi kami mau tanya-tanya juga buat alumni kami ya dari SMP Metodis Pematang Siantar, selaku tamu undangan kita ya, Yeskiel Lumban Gaul ya. Jadi kami mau tanya dulu nih Yeskiel, prestasi apa yang pernah kamu dapat selama kamu mengabdi bersekolah di SMP Metodis Pematang Siantar? Wah prestasinya yang mana dulu nih pak? Yang di sekolah atau yang di luar sekolah gitu? Yang paling utamanya di sekolah dulu lah. Ya, di sekolah dulu Metodis ngadakan competition day kan. Dulu di situ saya masih kelas 7, kelas 1 SMP. Iya ya. Saya mengikuti 2 bidang studi pada waktu itu. Saya mengikuti yang bahasa Inggris dan yang saya mengikuti yang bidang ilmu pengetahuan alam, yang sains. Jadi seingat saya waktu itu saya pada bidang bahasa Inggris saya dapat ranking 2 itu. Itu dari kelas 789. Saya waktu itu masih kelas 7 ya kan. Jadi yang sainsnya saya dapat waktu itu, puji Tuhan saya dapat ranking 1 gitu. Dan itu seluruh Siantar loh gitu. Seluruh Bukan hanya Siantar, untuk ya? Metodis saja gitu. Oh, berarti Lalu- udah sampai apalah provinsi gitu ya? Belum. Waktu Oh, masih di masih di lingkungan lingkungan sekolah. sekolah, ya? Competition day Oh. waktu itu masih di sekitar Siantar aja. Oh, Jadi selanjutnya ketika itu Kiel masih kelas 7. Masih kelas kelas 7. 7 ya? Kelas 8, kelas 9. Kelas 8, kelas 9 ya benar. Iya ya, kelas 7 sudah mendapatkan prestasi
di peringkat kedua ya kan. Memang salut kali buat alumni kita ya. Jadi buat kalian adik-adik, kalian harus turut bangga ya. Buat yang di sana ya, ini adalah jadi motivasi buat kalian semua ya kan, Eskiel ya. Iya, salah satu motivasi lah ya kan. Begitu ya Pak ya? Iya, ini menjadi sangat penting karena kalian perlu tahu bagaimana Kiel belajarnya, bagaimana Iya, Kiel bisa mendapatkan prestasi itu kan ya. Jadi iya ya. tonton terus ini. Oke, jadi sewaktu kelas 8 prestasi apa aja itu? Waktu kelas 8 di sekolah, kalau untuk sekolah saya waktu kelas 8 semester 1 dapat ranking 1 paralel di sekolah, dan begitu juga dengan semester 2 pada kelas 8. Namun saya juga mengikuti banyak olimpiade, bisa dibilang banyak lah, relatif banyak olimpiade di luar sekolah dan di tingkat provinsi gitu. Jadi menurut saya yang paling berkesan dari semua itu ya OSN. Dari semua olimpiade yang saya ikuti, memang banyak olimpiade yang saya ikuti. Contohnya seperti waktu kelas 8 saya ikut olimpiade sains yang di Del. Dia itu per grup. Saya sama kakak kelas saya waktu itu yang sekarang dia sudah SMA kelas 3. Nah, Kiel kelas 8 lah ya. saya waktu itu kelas 8 dan dia kelas 9, kelas 3 SMP dia. Kami waktu itu dapat ranking 2 waktu olimpiade sains Del. Dapat medali perak kami. Iya ya, medali perak ya. Iya. Wow. Itu kalau olimpiade Del dulu itu dari banyak daerah. Dari banyak daerah, seluruh Sumatera Utara lah. Dari Medan juga ada yang datang. Dari Medan banyak datang. Berarti udah termasuk kategori Regional. provinsi lah ya. Iya. Termasuk provinsi ya. Regional provinsi gitu. Iya, iya, iya. Yang diperlombakan biasanya di Del itu Yang diperlombakan pada waktu itu Sains Expo Del itu bidang sains dan matematika. Wow. sains dan matematika. Iya, sains ilmu pengetahuan alam. Dan ketika waktu itu mengikuti Kami waktu itu mengikuti bidang sainsnya gitu. Bidang Iya, sainsnya ya. sains. Jadi persiapan kamu ketika kamu Tuh tadi sebentar ya. Ayo. Jadi waktu nasional kenapa berkesan sekali menurut Gini, Hmm. perjuangan yang untuk nasional itu bisa saya bilang lumayan berat lah. Pertama kita harus ikut seleksi dari sekolah gitu. Diseleksi bagi orang-orang yang mau ikut olimpiade, diseleksi lah mereka semua siapa yang berhak ikut untuk kompetisi sains nasional. Dulu namanya masih OSN, Olimpiade Sains Nasional, tingkat Kota Madya dulu. Jadi disaring dari sekolah, nanti dari yang sekolah ini diambil 3 siswa. 3 siswa untuk 3 bidang. Jadi masing-masing bidang ada 1 orang siswa. 1 orang siswa untuk bidang ilmu pengetahuan alam, 1 orang siswa untuk bidang matematika, dan 1 orang untuk bidang ilmu pengetahuan sosial IPS. Jadi ketiga siswa ini akan diperlombakan menurut bidang mereka masing-masing di Kota Madya melawan seluruh siswa dari sekolah yang berpartisipasi di kota tersebut. Jadi kalau tingkat Kota Pematang Siantar ketika itu Kota Pematang Siantar, puji Tuhan, waktu itu saya dapat ranking 1. Lalu dari yang Kota Madya lanjut lagi ke tingkat provinsi, regional provinsi. Jadi dari provinsi makin berat lagi saingannya, terutama saingan-saingan dari kota-kota besar seperti Medan contohnya. Oh iya, betul itu. Kan ibu kota, pasti berat lah kan Pak saingannya. banyak sekolah Banyak Banyak sekolah, kali. apalagi di Medan aja udah berapa sekolah gitu kan? Iya. Belum lagi dari daerah-daerah lain ya. Iya ya. bersaing lah ya di Medan. Bersaing. Sekolah-sekolah Medan mantap-mantap. Contohnya kayak Sutomo 1, Metodis 2, Wow. sekolah SMP Wahidin juga. Wow. Bagus. Bagus. Jadi bagus puji ya. Tuhan, saya waktu itu bisa lanjut ke tingkat nasional. Nah, itu. Iya, Tingkat nasional itu yang menurut saya paling berkesan. iya. Jadi Paling berkesan ya? Iya, berkesan kali karena Pak, Karena apa itu? kami waktu itu ya ke Yogyakarta Olimpiade Sains Nasionalnya. Ya hitung-hitung lah Pak, sekalian liburan kan seminggu kami di sana. Seminggu lebih ya? Iya, Waduh. semua dibiayai. Nginap di hotel yang nyaman, makanan terpenuhi, akomodasi juga bagus. Semua pokoknya terpenuhi dan bagus lah kalau misalnya di tingkat Iya, ya. nasionalnya itu. Ya puji Tuhan lah bisa sampai situ. Dan sekolah ada nggak berperan ke situ?
berperan sekali. Iya. Pada Olimpiade tingkat nasional ya didampingi sama satu guru dari sekolah yaitu Pak Destu. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Inilah dia ya, inilah dia ya. Ini Pak, Ah. kurasa kalau dia nggak menang ke nasional, belum naik pesawat ya bro. Berarti first ya. Dalam menaiki pesawat terbang ya, waduh. Hotel lagi, ya kan? Iya. Bang ya. Jadi sewaktu di Olimpiade yang di mana tadi? Yang di Yogyakarta? Iya, yang di Yogyakarta itu nama Olimpiadenya Olimpiade apa? Waktu itu namanya masih Olimpiade Sains Nasional OSN. Cuman OSN. sekarang udah diganti jadi KSN, Kompetisi Sains Nasional. Oh iya Ya ya. saat ini itu namanya sekarang. Sains nasional. Jadi ketika kamu ingin mau menghadapi ujian ke sana, persiapan apa itu yang kamu kamu persiapkan dari sekolah gitu? Yang paling penting itu sebenarnya ya memang motivasi dari dalam diri kita. Iya, Kita salah harus satunya mau belajar motivasi, juga, harus mau Iya, berlatih, iya. latihan soal. Tapi faktor yang mempengaruhi juga yang lumayan penting, salah satu yang penting adalah apa support dari sekolah tersebut dalam memfasilitasi muridnya untuk ikut kompetisi seperti itu. Iya, Jadi Support dari sekolah. Dari sekolah, Iya, ya, dari itu yang sekolah. paling penting. dari Ya. sekolah terus mendukung. Iya, ketika memang terus siswanya mendukung. ingin, ya. Iya. Kalau siswanya ingin dan dalam artian keinginan yang bagus, yang positif gitu untuk siswa tersebut, ya sekolah support gitu. Sekolah support ya. Contohnya kayak kompetisi-kompetisi ini. Iya. Sekolah Ini support. sebenarnya kalau dihitung-hitung meski di luar daerah. Meski Iya. di luar daerah. Cuman hanya sikit-sikit aja yang dibisain. Yang mana, Kalau Pak? misalnya orang nggak hanya sendiri kill pasti yang mau ya. Enggak lah. Soalnya ada banyak itu sekolah juga ngedukung semua. Ngedukung lah, Pak. Banyak biasanya yang kalau misalnya dalam satu kompetisi entah dia di luar kota ataupun entah di dalam kota misalnya pasti banyak yang diikutkan. Biasanya belasan bahkan mau sampai puluhan gitu. Banyak. Dan metodis bersedia ya. Bersedia ya. Iya, sekolah nggak membatasi, malah membiayai makannya lagi. Waduh, nggak kalian dengar itu ya, adik-adik. Jadi ini contoh yang baik untuk kalian semua yang kelas 7, 8 dan 9 ya. Ini peran penting juga ini Jadi untuk kan sekolah harus kita. tahu apa Iyalah. yang dibilang abang tadi. Iya. Bahwa metodis itu sebenarnya tidak membatasi keinginan iya. kalian untuk mengikuti kompetisi sekarang. Iya. Motivasi dari Motivasi diri sebenarnya ya, ya. iya. Emangnya motivasi Iya. dari diri mau Iya. atau enggak. Iya. Iya, ya, betul itu sangat betul sekali ya. Kalau sekolah aja yang kasih peluang, Iya. Tapi kalau misalnya diri kita nggak mau ya nol gitu. aja ya. Berarti harus ada juga kerja Iya. keras dari Karena kalau seberapa banyak pun dikali nol ya tetap nol kan? Iya. Jadi ada nggak manfaat yang kamu dapat ketika kamu menjadi sang juara di saat itu? Ya intinya banyak yang bisa saya dapatkan. Contohnya ilmu-ilmu. Ah ya. Terutama sekolah kan ngasih fasilitas seperti fasilitas. ekstrakurikuler untuk bidang olimpiade. Iya. Jadi ekstrakurikuler ini bukan hanya untuk siswa-siswa yang dipilih guru untuk olimpiade, bukan. Semua orang bisa ikut. Misalnya semua siswa dari kelas 7, 8, 9 semua bisa ikut. Bukan hanya Bukan dipilih-pilih ya. bukan dipilih. dipilih-pilih ya. Sekolah nggak diskriminasi. Iya. Sekolah ini sekolah metodis nggak diskriminasi. Iya, iya, iya. Dia mau nambah ilmu bisa ikut iya. ekstrakurikuler itu. Entah dia juga mau ikut olimpiade juga bisa. Nggak ada dibatasi. Nah, Dan ketika ekskul itu sebenarnya masih ada nggak biaya tambahan selain uang sekolah? enggak, itu semua fasilitas gratis dari sekolah. Kita hanya perlu membayar uang sekolah aja gitu. Nah, tapi kalau untuk penambahan untuk ekskul, Ekskul tidak ada biaya tambahan. Free, semua free. Buat yang berprestasi ya. Enggak lah. mau juga. Semua Yang mau orang. juga ya. mau juga. Intinya Semua siapa siswa. yang mau contohnya ikut untuk persiapan Persiapan gitu ya. Ya. Semua Wow. siswa bisa ikut ekstrakurikuler keren sekali itu. ya. Nggak dipilih. Keren sekali buat sekolah kita SMP Metodis Pematangan Siantar ya. Wow, Tapi keren. kalau gini kalian pernah dengar gini bang? Itu kan masih SMP dulu. Iya, Pak. Tapi ya itu benar. Kalau dulu waktu SMP, tapi pernah dapat perak untuk mengikuti Olimpiade SMA. Waktu itu saya dapat
medali perunggu. Waktu itu saya masih kelas 9, saya ingat. Aku waktu itu masih kelas 9, coba-coba ikut olimpiade fisika untuk bidang SMA. Nah, jadi waktu itu untuk olimpiade saya minta bimbingan sama Pak Destu. Jadi Melalui Bapak kurikuler yang di sekolah itu juga. Wow. Jadi Bapak bimbingannya selaku Bapak ini ya? Iya. Pak Destu Manggau Ada ya. juga sebenarnya kalau biologi itu kita ada Bu Gunaria, Iya. Oh, Bolga, ada Bu juga Olga. Bolga. Kemudian kalau fisika ada Pak Gultom juga gitu. Jadi ya berkoordinasi lah semuanya gitu. Jadi kalau kita juga tim guru-guru itu ya saling bahu membahu. Wow. Iya. Ya. Ketika itu. Iya, iya. Gotong royong lah istilahnya gitu, Pak. Karena kita juga kan pengen anak kita, apalagi kalau ini dulu si Kiel ini motivasinya luar biasa bro. Jadi kita sebenarnya kadang nggak tahu olimpiade apa yang ada lagi, dia duluan tahu gitu. Iya ya. Jadi dia pun cari tahu. Dia mau cari tahu Itu gitu. tadi. Jadi kalau misalkan dia tidak punya kemauan juga di dalam dirinya sendiri, ya sama juga. Sama juga ya. Fasilitas dikasih sekolah pun ya kalau dia tidak mau juga dalam dirinya nggak ada motivasi ya sama aja. Sama aja. Sia-sia. Tapi memang Kiel merasakan lah ya. Iya, bagaimana banyak-banyak sekolah itu. support dari sekolah itu kepada saya, dan bukan kepada saya aja, tapi kepada semua murid-murid. Sama Iya, kapasitas sama. yang didapat ya. Bukan Iya. cuma untuk bidang olimpiade seperti saya juga. Contohnya seperti basket, dulu Metodis, SMP Metodis kan pernah ngirim ke Medan. Oh iya. Seingat saya. Iya, 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 iya. Iya. Tapi Olahraga mungkin satu juga. lagi Pak, mungkin anak-anak yang sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9, untuk kelas 6 kan mereka udah tahu nih. Iya ya. Kalau SMP Metodis itu sangat terbuka dengan Iya keinginan dong. Iya, siswanya. pasti itu ya. Nah, kalau untuk anak-anak kelas 6, kelas 4, Iya, iya. nah, bisa itu kelas menjadi- 5, iya. Artinya memilih Metodis itu kan bukan pilihan yang salah. Iya, Iya. betul itu. Iya. Bukan pilihan Bahwa yang salah ya. Metodis itu memberikan Memang memberikan Fasilitas ya. Murid-muridnya pun disemangati, disupport, bagus fasilitasnya. Oleh Gratis guru-guru lagi. pembimbingnya ya. Gratis. Selain uang sekolah, selain dari biaya Iya, uang ya. sekolah, gratis kalau fasilitasnya juara kelas bagus. juga dapat gratis ya. Kalau juara kelas. Juara kelas dapat beasiswa 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi juara terus ya. Juara terus. Berarti banyak dapat gratis lah ya. Wah. Kalau misalnya adik-adik menang olimpiade gitu di yang membawa nama SMP Metodis, ya pasti dapat beasiswa lah. Iya. Hitung-hitung untuk bantu orang tua loh, Dek. iya ya. Keren. Keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terus, ini sangat jelas. Kiel ini sering lah ya bayar uang sekolahnya di diskon lah ya. Iya, seringan gratis sebenarnya. Bukan diskon lagi, Bang. Memang juara itu selalu Iya. harus ada penghargaan untuk Iya, bukan diskon lagi. Malahan gratis ya dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Memang Metodis ini menghargai kali lah muridnya ya. Contohnya yang tadi lah beasiswa itu, baru fasilitas itu memang bagus lah gitu. Perhatian sekolah sama muridnya itu banyak. Oh iya ya. Mungkin adik-adik yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang saat ini sedang duduk di bangku SMP mungkin perlu tahu lah. Iyalah. Sebenarnya Kiel itu belajarnya gimana dulunya? Selain Iya. sebenarnya guru Metodis memfasilitasi guru lah ya untuk Iya. membimbing. Kalau di rumah Ini dia. Yang Jadi paling sangat penting ini. biasanya saya kan pulang sekolah gitu jam-jam 1, jam-jam 2 baru habis itu lanjut ekstrakurikuler untuk bidang olimpiade baik itu fisika, biologi ataupun kimia. Jadi pulang sekolah itu biasanya bisa sampai jam tengah 6 gitu. Tuhan namanya. Iya. sore. Berarti sekolah itu terbuka lah ya Ya sampai setengah terbuka. Kadang sampai malam kan karena di situnya satpam yang jaga malam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga sih ke sekolah. Kalau misalnya apa? Tetap Aman. merasa aman ya Aman sekolah itu. Aman ya, seperti rumah kita ya. Iya. Selain mungkin Terjamin lah keamanannya. ya. Jadi pulang sekolah jam segitu ya nyampe rumah pasti mandi, baru makan, lalu kerjain PR apa aja. Lalu jika ada waktu luang, kita bisa pergunakan itu untuk berlatih soal. Contohnya berlatih soal untuk olimpiade ataupun kalau mau misalnya kita bisa tanya guru. Kalau misalnya kita nggak ngerti sama suatu soal, kita bisa tanya guru. Biarpun ditanya malam, guru itu tetap respon.
Iya, itu memang nilai iya. plus juga. Nilai plus juga itu sama SMP metodis. Guru-gurunya cepat tanggap. Iya, betul itu. Dengan soal-soal yang kita tanya. Dengan soal-soal yang kita tanya nanti dikasih penjelasan. Kasih penjelasan mungkin melalui video. Jadi Iya. mungkin dulu juga sering begitu Pak. WA ya. WA. Jadi kalau dia nggak tahu, Ada ya. jadi di situ sebenarnya juga dia nggak tahu terus mau cari tahu dulu. Gitu. Jadi mungkin itu jadi pesan juga ya. Iya. Ketika ada soal yang nggak kita dapat, Langsung ditanya. usahakan dulu Usahakan udah mentok. mentok baru Nah, ditanya. ayo ditanya. Iya. Karena ketika kita udah tahu di mana yang tidak kita tahu, Makin ingat. makin ingat gitu. Itu ya Iya. prinsipnya dulu Iya. Bang, ya. Iya. Jadi ada soal cari dulu, usahakan dulu. Kalau memang udah mentok, baru kita tanya. Jangan kita Tapi gurunya tanggap lah ya. Gurunya tanggap. Ketika kita bertanya ya. Iya. Keren sekali ya. biasa itu. Sangat Iya. luar biasa sekali persiapan itu ya. Iya. Tapi yang paling di Del ada berapa kali ngikutin? Di Del waktu itu kelas 7 saya ikut bulan bahasa, waktu itu masih kelas 7 saya dapat ranking 4 waktu itu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Bahasa Inggris itu dalam apa itu seluruh Sumatera Utara gitu. Jadi Satu kamu kelas provinsi. 7 ikut bulan bahasa. Lawan-lawannya itu Kelas 8, kelas 9 dan kelas 7 sampai kelas 9 lah intinya. Iya, Tapi iya. banyak yang kelas 8 dan kelas 9 gitu. Wow. Keren. Waktu itu ranking 4. kamu udah biasa melawan kakak kelas ya. Iya. Dari kelas sopan ya, 7. loh. Sering kan kakak kelasnya kalah pula ya. Iya. Jadi tadi sewaktu kamu mengatakan itu yang paling terkesan itu di Yogyakarta tadi, Iya. ada nggak ketika kamu ingin menghadapi ujian itu di saat-saat ajang-ajangnya itu, Olimpiade itu, ada nggak dari dalam dirimu itu kayak deg-degan kayak gitu, ada nggak? Iya, wajib deg-degan lah karena yang kita hadapi itu seluruh Indonesia. Yang paling berat itu biasanya saingan-saingan dari Pulau Jawa. Pulau Iya, Jawa, ya. terutama Jakarta. Wow. Karena Jakarta yang paling berat memang karena Jakarta itu faktornya ada yang mempengaruhinya juga. Contohnya kayak sekolah-sekolah bagus banyak di sana, baru tingkat tingkat pendidikannya juga bisa dibilang kan Jakarta lebih bagus daripada kota-kota di Sumatera Utara gitu. Jadi pasti deg-degan lah kalau misalnya Deg-degan, ya? di bidang di tingkat nasional gitu. Kalau seorang pembimbingnya ada deg-degan juga atau cuman ini? Ya kalau pembimbingnya Tetap tenang ya. kalau pembimbingnya waktu selama kami di Jogja ya pembimbing saya Pak Destu Gimana itu? nyemangati saya, baru sembari Olga kami juga, Bu iya Bu Olga, Bu Bonaria sembari saling WA lah kalau misalnya ada materi yang nggak ngerti, Iya, ya. sembari mengingatkan materi-materinya gitu, ngasih arahan semangat gitu. Tapi pada saat itu Pak Destu jalan-jalan. Kayak mana mau sharing apa ya kan soal-soal yang kurang jelas, gimana itu caranya? Jadi kemarin waktu kita di Jogja kan, Iya. siswa nggak bisa sama pembimbing. Oh, Iya. itu dia ya. Metodis memberangkatkan, ya pula. Siapa yang nggak mau ya? Kan? Iya. Jadi sampai di sana nggak bisa kita sama. Dan orang ini di apa ya di Di karantina. karantina. Oh. Mereka di karantina. Jadi kalau pembimbing itu bebas. Jadi pembimbing itu bebas ya. Bebas gitu. Jadi kurang lama sih sebenarnya. Kurang lama ya, tidak cukup ya seminggu Semua lebih ya. pesertanya pulang, Bapak tinggal di sini. Jadi Sambil menyelam minum air berarti ya. Iya. Ini ya. keren ya. Pembimbing dengan siswanya, wah sangat akrab sekali ya. Iya. Iya. Oke, mantap Nah, itu sekali. sebenarnya kalau di metodis itu kan kita berusaha siswa itu segan boleh, takut Iya. jangan. Iya. Jadi artinya siswa itu kita jadikan jadi sahabat kita. Sahabat harus kita, tahu iya. sebenarnya kemauan dia apa. Supaya dia bisa Iya. lebih terbuka, Pak ya. Iya. Benar. Karena Jadi kalau tidak kita terbuka, kalau bahaya. misalnya dulu dia takut-takut, contohnya Garang, contoh saya sebagai pembimbingnya Bu Gunaria, Pak Guntur, Bu Olga. Kalau kami garang-garang sama dia, pasti dia nggak mau nanya lah. Iya. Pasti Iyalah. dia yang harusnya Iya. prestasinya Iya. talenta yang kuat, ya kalau dia takut
tertutup dia nanti. Gitu. Iya, Tidak ya. bisa dikembangkannya dirinya. Itu dia. Tapi inti yang kita dapatkan juga hari ini Kerja keras, motivasi dari diri sendiri dan support dari sekolah. Iya. Hal itu yang penting ya. Hal penting. Guru-gurunya lah gitu ya. Iya, guru-gurunya. Juga ya. Dan tadi juga kita dengar ya buat adik-adik ya, sebentar lagi kita akan mengadakan Olimpiade ya Pak ya. Ya, Olimpiade. Nah, Ada jadi pesannya nggak? iya. Untuk Nah, anak-anak iya. untuk pertama anak kelas 7 dulu nih. Iya, Nah. untuk kelas 789 di sekolah kita. Jadi kalau misalnya untuk adik-adik kelas 7, pasti yang kalian lawan itu pasti kakak kelas dan teman seangkatan kalian. Sebenarnya nggak usah takut lah, asal kalian banyak berlatih, banyak belajar dan rajin nanya guru, pasti bisa. Yakin pasti bisa. Iya, iya. Karena aku aja pun waktu kelas 7 bisa ranking 1 di bidang IPA kan. Sebenarnya nggak ada yang mustahilnya asal kita rajin berlatih, rajin naik guru, dan yang terutama kita harus percaya sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan gitu. Kita nggak boleh melupakan Tuhan juga, kita nggak boleh mengandalkan usaha kita sendiri. Kita kan harus mengandalkan Tuhan juga. Tapi jangan cuma mengandalkan Tuhan aja, kita kan harus berusaha juga dari diri betul, kita. Rakyat labora lah ya. Orang labola, labora, ya. belajar sambil Tapi berdoa. jadi ketika itu potong ya sedikit Iya. ya Pak ya. Waktu kelas 7 masih bimbingan olimpiadenya berarti udah sama-sama anak kelas 89 lah, Iya. gitu Iya, ya. iya, oke. Luar biasa dia. Keren lah. Keren sekali ya Jadi buat itu pesannya ya untuk Iya, adik-adiknya ya. Iya. Untuk adik-adik yang kelas 5 kelas 6 nih saat nah, ini. iya, Coba. kelas 5 dan kelas 6 nih. Nah, kalau untuk adik-adik kelas 5 dan kelas 6, competition day-nya ada juga ya untuk anak SD? Kita bukan buka, Iya. kita akan buka olimpiade. Iya. Oh, iya. Tanggal berapa? Bulan berapa Pak kira-kira? Kemungkinan kalau untuk dia Di luar? untuk di SD itu biasanya di bulan-bulan 3 ya Pak ya. Bulan 3 ya? Tiga. Iya. Oh. Nah, 3 tahun depan lah iya. direncanakan. Jadi kalau untuk adik-adik kelas 5 dan kelas 6, kalau misalnya ada olimpiade gitu yang kalian tahu, bukan cuma untuk adik-adik kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau misalnya ada olimpiade yang kalian tahu, ya ikuti aja gitu. Menang kalah urusan belakang, yang penting ikut aja dulu. Dapat ilmunya, dapat pengalamannya, menang kalah urusan belakang. Iya, betul itu ya. Dan juga ya bukan hanya untuk menunggu informasi-informasi dari sekolah ya kan, Iya, gitu kan. kita cari sendiri Iya. baru kita bilang sama Tetap- sekolah. Tetap juga apa Bakalan ya? didaftarkan Iya, iya. itu. Bakalan didaftar ya. Tanpa biaya ya Kiai. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Biaya sekolah semua. Biaya sekolah. Iya ya, oke lah. Jadi untuk Bapak Doli lah sebagian tadi Tapi kita mungkin begini bisa sedikit lagi ya Pak nah, ya. gitu. Mungkin bisa ditanya lah upaya-upaya yang diperoleh skill dulu. Oh. Sudah diulangi lah. Iyalah, Nah, upaya-upaya yang sudah diperoleh lah, iya iya. Dari sekolah. Dari sekolah lah, iya. Upaya sekolah Iya. lah. Oh, Upaya sekolah, iya. Iya. Apa yang disupport sekolah? Iya. Bentuknya gimana? Iya. Apa aja? Ya seperti yang tadi udah ku jelaskan, ya sekolah memang support melalui guru-guru, lalu ekstrakurikuler juga. Sebelum pandemi ini setiap hari Sabtu kami ada yang namanya pengembangan diri Oke. dan kebaktian. Jadi setiap hari Sabtu itu kami nggak ada belajar pelajaran biasa. Kami les pertama kebaktian dan yang les keduanya kami melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini banyak macamnya. Jadi dulu saya kelas 1 dan kelas 2 saya ambil pengembangan diri biologi, dan kelas 3 saya ambil pengembangan diri fisika. Jadi pengembangan diri ini kita bisa mendalami apa yang kita minati. Misalnya kalian suka wusu, kalian bisa pengembangan diri wusu Iya, misalnya. betul itu ya. Iya ya. Bukan bidang sains saja ya. Enggak bidang sains, Olahraga juga banyak. ada berarti Iya. ya. Olahraga, ada juga catur, ada hidroponik, ada broadcasting. Misalnya kalian mau jadi penyiar radio bisa Yes. pengembangan diri broadcasting contohnya. Artinya semua dilihat. Semua ya. dilihat. Bukan hanya akademik aja ya. Bukan Cuma aja. akademik, minat murid juga diperhatikan sekolah itu. Sekali lagi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Keren. Rindu apa metodis? Rindu sih. Tapi kan sekarang aku di SMA. Yang Kalau paling di SMP dulu paling dirindukan. yang paling dirindukan sebenarnya suasana
sekolahnya, baru guru-gurunya juga enak lah ngajar. Iya ya. Nggak pala killer kali lah. Nggak apa nih killer kan ya. Bersahabat ya. lah ya. Aduh, keren ya, keren. Ini boleh nggak nengok pialanya? Oh boleh, silakan. Iya ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh lah, boleh ya. Piala-piala yang sudah yang diraya selama saya lihat iya. ya. Pernah dihitung nggak pialanya? Waktu itu saya hitung Kira-kira. ada 39 piala dan 15 medali. Wow, 13 Jadi- piala. 39 piala, Hah. 16 medali. Jadi totalnya semua 55. Pak jadi terpotong tadi untuk kelas 5 kelas 6. Iya, kelas 5 dan Pesannya. Oh, Iya tadi iya, pernah disampaikan. aduh. Gimana itu kesan dan pesan kita untuk adik-adik kita ini? jadi seperti yang tadi udah dibilang Pak Doli Siagian, kita bulan 3 SMP Metodis rencananya mau mengadakan Olimpiade untuk adik-adik kelas 5 dan kelas 6 untuk yang SD lah kan. Jadi kalau misalnya adik-adik minat, ikuti aja. Itu seperti yang aku bilang tadi, menang kalah urusan belakangan. Yang penting dapat ilmunya, dapat pengalamannya. Iya, sama Dan betul itu. kalau misalnya adik-adik berminat untuk ikut-ikut Olimpiade seperti itu ataupun sekedar menambah ilmu, SMP Metodis bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk adik-adik. Oke, tepuk tangan dulu. Keren sekali ya, guys. Mantap ya, mantap. Dan satu lagi nih yang paling penting sekali buat adik-adik kita yang tadi potong ya, karena ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Destul Manunggal ya. Jadi untuk persiapan Olimpiade kita inilah ke depan ini. Iya. Jadi kan di bulan ini ya, di tanggal 21 nanti kita mau adakan Olimpiade. Olimpiadenya ini memang masih sifatnya internal lah, antar Internal, kelas 7, kelas 8, kelas 9 hanya di SMP kita aja dulu. Berarti di dalam lingkungan Nah, sekolah iya. ya. Kalau persiapan yang sudah kita buat ya memang kita sudah persiapkan memang seperti metode apa yang kita gunakan. Iya, Kita ya. memang masih kita dalam masa pandemi ini ya tetap daring lah kita Tetap gunakan daring, supaya ya. menjaga juga kan. Kalau kita langsung karena ini sifatnya internal, semua peserta boleh ikut. Jadi semua siswa SMP Metodis ini punya kesempatan seperti Iya, kata iya, Kiel oke. tadi. Nggak ada diskriminasi. Jadi SMP Iya, Metodis tuh nggak ada diskriminasi. Iya, Nggak ada betul, karena ya. kamu yang ini, kamu yang nggak ada. Jadi semua kelas 7 saya mau ikut boleh daftar. Langsung daftar 8 aja ya. daftar, Iya ya. 9 daftar. Ngebut aja ya, ngebut. Jadi memang Gratis ya Pak ya? Gratis. Tanpa Gratis. ada dipungut biaya apapun. Malah kalau juara dikasih. Dikasih Dikasih. pula lagi ya. Uang Dikasih pembinaannya uang ada nggak? pembinaan. Uang pembinaan Uang ada ya. Wow, pembinaan, keren ya. Ada juga nanti medali. Medali, piala juga ada ya Pak ya? piagam. Wow, keren Memang ya. Itu dia, gratis malah dikasih. Dan Jadi memang di situ iya ya. buktinya apa yang tadi sudah disampaikan sama Kiel tadi, Bang Kiel tadi alumni ya. Jadi di situ nampak memang peran sekolah kita ini luar biasa untuk siswa ya. Jadi Iya betul itu. disiapkanlah, disediakan wadah tempat siswa ini bisa mengeluarkan apa yang bakat-bakat yang dimilikinya. Iya, betul Seperti ini. itu Pak. Jadi untuk Olimpiade ini kita daring, sudah kita persiapkan, tinggal nanti pelaksanaannya aja kita tunggu siapa yang cepat mendaftar pasti bisa nanti dikasih kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kapan kira-kira itu Pak akan dimulai? Kalau pendaftaran kita buka minggu depan. Minggu depan Minggu ya depan Pak ya. hari Senin kita udah buka pendaftaran, didaftarkan ke wali Kelas kelas. 7, Wow. 8, 9 nih, ayo. Ya, Jadi Bang. Mari siap-siapkan berkompetisi dirinya. gitu ya. Iya. Kompetisi aja, nggak usah takut kalah. Kalau itu belakangan. Kalah belakangan. belakangan. Orang Kalah gratis belakangan. kok, apa salahnya? Untuk bekal masa depan juga kok. Iya. Pengalaman itu yang penting ya. Pengalaman yang Pengalaman penting. yang Satu lagi tuh Ilmu kalau juga. Kalau juara, Itu-gitu bantu. hitung-hitung bantu orang tua, menyenangkan orang tua. Jadi Oke. Ada pasti ada ribut dikasih. Nah, Jadi Ada buat untuk kita tutup ya. kita lihat Kami- pialanya dulu Pak, bisa. Ya, sebelum kita tutup, ya kita perlu juga biar supaya adik-adik yang di rumah tahu gimana prestasi dari Ya, tamu undangan termotivasi kita. lah, lihat Biar pialanya. supaya menjadi motivasi buat kalian ya adik-adik ya. Motivasi Oke, luar silakan yuk. biasa. Di mana? Kiel, tolonglah Oh, iya. ditunjukkan. Dari sini. Oke. Kil. Dari sini, Kil. Ya. Diangkat aja, Bang. Oke. Ayo. Oke, sangat banyak sekali ya prestasinya ini ya. ya ini Piala Wali Kota waktu saya
ikut OSN. Oh yang OSN SMP tadi. OSN SMP yang saya jelaskan tadi. Iya. Ini Itu yang piala dari wali kotanya. Bapak wali kota siapa itu? Wali kota Pak Hefriansa. Iya, wow, keren ya. Mantap. Banyak kali ya Pak Bor ya. Iya banyak. Dulu Pak Bor dapat berapa piala? Waduh, sedikit sekali mas piala saya. Waduh. Iya, ini nggak terlawan lagi Pak ini. Oh, ini Ada lagi waktu itu SMP Metodis inilah ini Olimpiade Raya, inilah salah satu olimpiade yang SMP Metodis ngirimkan banyak kali murid. Waktu itu seingat saya sampai 60-an. 60-an murid dari kelas 7, 8, 9. Dan puji Tuhan saya dapat ranking 1 ini waktu itu melawan sekolah dari seluruh Sumatera Utara lah. Ada yang dari Medan, Brastagi, Sidikalang, Dolo Sanggul. Wow, keren ya. Intinya seluruh Sumatera Utara lah. Puji Tuhan kemarin bisa dapat ranking 1. Wow. Dengan semua ini orang tua bangga lah pasti. Iya. Sangat bangga Ya, menyenangkan orang tua lah. Menyenangkan ya. Salah satu tujuannya ikut-ikut kayak gini dan menang Gimana ya. dorongan orang tua juga sangat apa lah ya? Iya, kalau dorongan orang tua ya pastilah kan orang tua mana mau anaknya jadi nggak bagus, pasti disupport lah. Jadi pas ada olimpiade gitu, misalnya olimpiade yang 2 hari, misalnya olimpiadenya hari ini, besok baru pengumumannya. Kadang ya orang tua saya mau kadang nginap gitu. Ih, jadi ngikuti apanya untuk tengok pengumumannya besoknya. Jadi papa mana nih Bapak? Bapak mana? Oh ini. Oh iya. Perkenalan dulu ya. Iya, Ini selaku orang tua ya yang Iya, menjadi selaku bagian orang tua. motivasi kita ya, motivasi Kiel ya. Oke Iya. ya. Wow, keren ya. Mantap. Oke lah, makasih banyak buat Kiel ya. Keren sekali ya untuk motivasinya. Oke, kembali lagi kita Kiel ya. Aduh ya, sangat banyak sekali. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali pialanya. Baru pertama sekali saya. Waduh. 55. 55. Itu piala gabung sama medali. Wow, gimana adik-adik buat kalian yang di rumah coba ya kan? Belum bosan ya, Kiel ya. Belum bosan. Boleh minta satu lagi kelebihan metodis menurutmu? Iya, kelebihan metodis. Ini sangat dari- penting biar supaya dari tahu ya semua. adik-adik kita ya. Tentang bagaimana metodis itu. Jadi ya memang lah metodis itu ya intinya memang betul-betul kali menghargai muridnya. Sangat menghargai kali. Sangat menghargai ya. Salah satunya ya. Iya. Gurunya bersahabat. Gurunya bersahabat. Gurunya bersahabat. Nggak susah kalau ditanya, nggak killer. Nggak susah kalau ditanya di luar sekolah itu kan? Di luar Nah, sekolah alam gitu kan? dan kadang juga kita tahu ada beberapa kasus kayak misalnya guru ditanya di dalam kelas, gurunya bakal bilang, "Kenapa tadi nggak kamu perhatikan?" Kalau guru metodis, saya rasa nggak ada yang kayak gitu. Yes. Selama saya bersekolah di situ nggak ada saya rasa yang begitu gurunya. Tepuk tangan Dan untuk pasti SMP dijelaskan Metodis juga kalau Pematang misalnya Siantar muridnya ya. nggak ngerti. Tepuk tangan untuk SMP Metodis Pematang Siantar ya. Sangat luar biasa sekali ya. Coba untuk kata-kata motivasi lah untuk adik-adik kita yang terakhir kali. Motivasi, kesan dan pesannya lah untuk adik-adik kita. Pesannya lah adik-adiknya. Intinya kalau kesan dan pesannya banyak belajar, banyak berlatih, jangan takut bertanya, kumpulkan pengalaman, kumpulkan ilmu. Tapi kalau misalnya untuk dalam hal belajar nggak usah terlalu dipaksa kali, nggak usah terlalu dipush, nanti jadi stres sendiri. Kalau misalnya udah capek, udah nggak mood lagi belajar, boleh kok entah nonton TV, nonton film, main game sebentar. Tapi jangan terlena istilahnya gitu. Lanjut lagi belajar. Iya betul itu. Oke. Intinya jangan terlalu dipush, nanti stres gila kan, susah juga orang tuanya. Iya betul itu. Yuk terima kasih buat YSKL ya. Semangat terus buat Bapak Sedian ya, buat Pak Destu selaku pembimbing ya SMP Metodis Pematang Siantar dari guru fisika ya. Ada Oke. Bang Tom juga. Kalau kita IPA ya. kan? Iyalah. Gunaria, ada Bu Tampu Bolon ya kimia ya. Iya, kimia. Iya, ada Bu Tampu Bolon. Oke, terima kasih buat kalian. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye.